Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat di Wania Channel. Tempat di mana kita menjelajahi keindahan dan misteri yang terkandung dalam wahyu ilahi, Al-Quran. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang begitu mendalam dan menarik, yaitu tempat-tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran bukan hanya petunjuk hidup, tetapi juga penuh dengan rahasia dan keajaiban yang menunggu untuk dipecahkan. Sebelum kita mulai, pastikan untuk berlangganan saluran kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memiliki banyak rahasia yang belum diketahui umat manusia. Meskipun umat manusia belum banyak yang mengetahui rahasia itu, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Berikut beberapa tempat yang masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Jabal Qaf diilustrasikan sebuah gunung yang tak tampak oleh mata manusia umumnya, hanya orang-orang pilihan yang bisa melihatnya. Mengenai Jabal Qaf ini sudah tertulis di dalam Al-Quran surat Qaf. Jabal Qaf adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Menurut Ibnu Ashur, warna biru langit yang kita lihat sekarang ini berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Qaf tersebut. 2. Solomon of Temple atau Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Mengenai kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam telah disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-44. Sebenarnya, nama Nabi Sulaiman disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman disebut-sebut sebagai raja terbesar yang pernah ada. Pasalnya, Nabi Sulaiman alaihi salam tidak hanya menguasai bangsa manusia saja, tetapi juga menguasai jin, burung-burung, menaklukkan angin, laut, serta udara, yang tunduk dan patuh pada perintahnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju di masanya. Di istananya, terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Pintu gerbang istana terbuat dari gelas. Penyebutan Al-Quran mengenai Ratu Bilqis yang menyingkapkan pakaiannya, karena mengira hal itu adalah air dan ternyata kaca menunjukkan hal itu. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan nama Solomon of Temple, istana atau kuil Sulaiman, dalam literatur bangsa Yahudi. Saat ini, keberadaan istana Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh. Kecuali, hanya, tembok sebelah barat, yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan Wailing Wall atau tembok ratapan. 3. Sumur Barhut atau tempat para setan di penjara. Sumur Barhut dijuluki sebagai sumur neraka, ini masih menyimpan banyak misteri. Selain karena letaknya yang terpencil, kedalaman sumur Barhut yang mencapai 367 kaki atau 100-250 meter turut membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya isi sumur Barhut itu. Keberadaan sumur Barhut ini diselimuti dengan berbagai cerita rakyat dan kisah misteri yang dipercaya warga setempat. Banyak orang yang enggan membicarakannya karena takut kualat atau bernasib buruk. Keberadaan sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melalui salah satu haditsnya. Beberapa sumber mengatakan bahwa sumur tersebut mengeluarkan bau busuk atau aroma tak sedap dari dalam. 4. Pohon Sidratul Muntaha atau pohon kehidupan. Sidratul Muntaha memang termasuk salah satu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Istimewanya, hanya Rasulullah SAW yang mampu memasuki Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sendiri selaku pendamping Rasulullah SAW tidak diperkenankan memasukinya. Dinamakan Sidratul Muntaha, karena tempat pohon merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang turun dari langit. Pangkalnya yang turun dan naik tersebut berada di Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha juga karena menjadi pohon tempat terakhirnya arwah para syuhada yang senantiasa mendapat karunia rezeki Allah. Pohon tersebut berada di atas langit ketujuh, di sebelah kanan, arasi, dengan daun-daun seperti kuping-kuping gajah, buah-buahnya seperti kendi besar, dahan-dahannya berupa mutiara, yakut, dan zabarjad. 5. Pulau Socotra atau tempat terkurungnya Dajjal. Pulau Socotra sempat ramai dibicarakan oleh publik.
Pulau ini bikin banyak orang heran dengan segala keanehannya. Kini segala hal tentang pulau ini juga masih dicari warganet. Pulau Socotra mendapat julukan nyentrik seperti Pulau Alien dan Pulau Persembunyian Dajjal. Memang, wilayah yang disebut mencirikan lokasi munculnya Masihid Dajjal masih Jazirah Arab. Wilayah kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari organisme pulau ini tidak dapat ditemui di tempat lain selain di pulau ini. Penyebutan lain yang bikin bulu kuduk merinding adalah sebagai tempat persembunyian alien, alias makhluk luar angkasa. 6. Telaga Ainul Hayat atau mata air abadi. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat adalah merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminumnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat nanti, kecuali dia yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat masih menjadi misteri, karena belum ditemukan lokasi air tersebut hingga saat ini. Beberapa sumber mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam meminum air dari Telaga Ainul Hayat. Makanya ada khilaf dari para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Tak hanya Nabi Khidir, Dajjal juga dipercaya masih hidup hingga saat ini dikarenakan meminum air ini. 7. Tembok Dzulkarnain atau tempat terkurungnya Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Yajuj dan Majuj dihalang oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh Raja Dzulkarnain. Perihal tembok penghalang Yajuj dan Majuj ini lantas masih menjadi misteri. Hal-hal yang kita temukan dalam Al-Quran seringkali mengundang kita untuk menjelajahi misteri dan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari pelajaran-pelajaran yang ditemukan di dalam Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Tempat-tempat misteri yang disebutkan dalam Al-Quran adalah pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita ambil dalam memahami dan mendekati Al-Quran, membawa kita lebih dekat kepadanya. Sebagai pengingat, mari kita terus merenungkan ayat-ayat Al-Quran, merenungkan makna yang terkandung di dalamnya, dan berusaha menjadikan ajarannya sebagai pedoman hidup. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang dalam iman kita. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan menekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar Al-Quran dan keislaman lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga Al-Quran senantiasa menjadi petunjuk dan cahaya dalam hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera dan semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.